Selanjutnya, Ibu Dr. Tukas Imaros, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo slide-nya, Mas Ari. Nah, melanjutkan dari teman-teman tadi, saya akan melanjutkan dengan bagaimana keberlanjutan bisnis dengan menerapkan green product. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu semua, UMKM perlu seperti itu. Nah, next. Bapak Ibu, pada umumnya permasalahan dalam UMKM itu adalah secara umum tidak tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Kemudian kurangnya inovasi dari produk, kesulitan dalam mendistribusikan barang-barang, belum mengoptimalkan pemasaran online seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kemudian tidak ada branding, tidak ada merek. Nah, itu adalah masalah UKM lainnya juga. Kemudian tidak melakukan program loyalitas pelanggan, seperti yang disampaikan Prof. Mahrina dengan teman-teman yang lain juga. Kemudian masih mengandalkan pembukuan manual. Nah, berikutnya minimnya kesadaran dalam pengetahuan green product itu sendiri. Karena green product itu juga diminati oleh customer. Antaranya seperti itu. Next. Menyambung seperti Pak Dipa tadi, bahwa lingkungan bisnis dalam UMKM itu seperti apa. Juga disampaikan Pak Agustinus tadi, bahwa lingkungannya adalah dari supplier. Supplier, kemudian UMKM itu sendiri melakukan kegiatan produksi. Nah, di dalam proses produksi inilah bagaimana kita melakukan yang green. Nah, kemudian dalam kegiatan proses produksi perlu capital. Seperti apa tadi Pak Dipa juga mengatakan bahwa modal itu dari mana? Ada beberapa sumber, jangan sampai melalui pinjol yang ilegal. Kemudian lanjut ke market, bagaimana pasar itu sendiri. Tadi disampaikan Prof. Mahrina juga tujuan sasaran pasar kita kemana, itu sangat penting untuk menentukan strategi sampainya barang kepada pasar. Berikutnya, next. Nah, kita pahami apa itu produksi sebetulnya. Kan produksi itu menciptakan dan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, kita tidak seperti kondisi pandemi seperti sekarang, tidak hanya memikirkan bagaimana melakukan kegiatan produksi yang menciptakan barang. Bapak Ibu, kita bisa cukup dengan melakukan menambah nilai guna aja. Itu sudah mempunyai nilai produksi itu sendiri. Menciptakan nilai guna, melakukan packaging ulang yang lebih menarik, melakukan menjadi kemasan lebih kecil, lebih menarik, itu menjadi satu kegiatan produksi. Next. Nah, bagaimana green product itu sendiri? Prinsip utama green product seperti sekarang itu yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan atau green produk atau produk hijau itu produk tidak mencemari lingkungan. Kemudian tidak membuang sumber daya. Artinya kita melakukan penghematan-penghematan. Baik itu waktu, orang-orangnya, kemudian alat-alat produksinya, lakukan penghematan. Kemudian produk-produk itu yang kita produksi itu bagaimana bisa didaur ulang. Produk hijau memantau hemat energi, bisa menjaga dan meningkatkan sumber daya lingkungan alam, mengurangi dan menghilangkan penggunaan zat-zat beracun terutama yang melakukan yang menimbulkan polusi dan limbah. Next, slide berikutnya. Seperti apakah green product itu lingkungannya? Nah, ini Bapak Ibu. Green product sebagai poin yang di tengah di sini adalah diawali dari green proses. Prosesnya itu kita juga harus memperhatikan greennya, ya limbahnya, merkurinya, jangan sampai terjadi. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukan green product itu punya label yang higienisnya, halalnya, kemudian organiknya itu perlu. Kemudian green policy, policy-nya kita pahami, kita lihat bagaimana dengan kondisi pemerintah, termasuk kebijakan atau policy dari si produsen ini sendiri, niatan melakukan kegiatan green itu sudah menjadi
policy dari produsen itu sendiri. Berikutnya partner, green partner. Kita juga harus bisa memilih dan memilah siapa partner kita yang bisa kita ajak untuk melakukan green produk itu sendiri. Next slide berikutnya. Nah, kriteria dari green sebetulnya ada 3 item. Yang paling utama adalah dari persepsi produk, kemasan produk, dan komposisi dari isi itu sendiri. Persepsi produk bahwa kita sebagai produsen mau bisa bisa mengkondisikan, bisa mengkomunikasikan kepada konsumen agar konsumen itu juga bisa melihat bahwa ini adalah produk yang green, sehingga konsumen pun akan memilih produk yang green, yang ramah lingkungan, yang ramah pada dirinya, kemudian aman. 5 menit ya, Bu. Ya, aman dan tidak berbahaya untuk hewan dan lingkungan termasuk kita. Kemasannya juga begitu, ramah lingkungan. Komposisinya juga bisa didaur ulang dan seterusnya. Next slide. Oke, solusinya apa? Solusinya dari green. Green produk itu lihat tidak mencemari lingkungan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian low carbon, dan itu adalah beberapa kriteria dan niatan solusi untuk membuat sang green. Terakhir, slide terakhir. Nah, dasar-dasar pengelolaan ini adalah beberapa item mengelola itu dari ragam produk itu sendiri, bagaimana dia kita melakukan pengelolaan produk itu, bahan bakunya tidak berbahaya, prosesnya bisa hemat sumber dayanya, kemasannya sampai hasil akhirnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan pengelolaan green product. Untuk UKM perlu melakukan hal yang seperti ini agar konsumen lebih menarik, lebih tertarik dengan produk-produk yang aman. Syukur kalau nanti produk-produknya itu bisa dilabelin bahwa ini adalah green product. Wow, itu akan menjadi barangkali menjadi suatu terobosan pilihan di era pandemi seperti sekarang. Nah, itulah sharing dari saya. Sebagai green product, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ibu Dr. Imara.